Berikut adalah EKG Nihon Kohden dengan tipe Cardiofax C2150. Seperti kita lihat pada layar bahwa tombol ini adalah tombol power on off. Kemudian ini merupakan indikator-indikator, yaitu indikator listrik, dan indikator kedua adalah indikator ketika baterai dalam keadaan mengisi. Yang terakhir, baterai dalam keadaan penuh. Jadi ketika kita mengecas baterai, pada saat baterai terisi, maka indikator di tengah akan menyala. Ketika baterai penuh, maka indikator terakhir yang akan menyala. Tombol F1, F2, F3, dan F4 adalah tombol-tombol yang mengikuti bagian baris bawah atau kursor. 4 merupakan tombol menu, 5 merupakan tombol pengaturan tinggi rendahnya grafik, ID merupakan tombol di mana ketika kita akan memasukkan ID pasien. 6 dan 7 merupakan tombol pemilihan jenis kelamin pasien. Clear adalah untuk menghapus data pasien yang sudah dimasukkan apabila terjadi kesalahan input. N ini merupakan tombol printer. 0 merupakan tombol 1 MV untuk mengatur grafik. 9 adalah ketika kita akan masuk ke menu page setup, dan terakhir adalah ketika kertas yang dimasukkan terlalu masuk ke dalam dan kita ingin mengeluarkannya kembali. Berikut adalah cara untuk memasukkan kertas EKG 2150. Pertama, perhatikan ada tombol di bagian samping, tekan sampai terbuka. Kemudian masukkan kertas pada bagian ini. Pastikan sudah terjepit dengan baik. Untuk memulai mengoperasikan alat ini, yaitu tekan tombol power. Sebelum penggunaan alat baru, pastikan settingan semua sudah sesuai. Untuk settingan pertama, kita bisa akses melalui tombol nomor 4. Nomor-nomor ini merupakan nomor yang akan menunjukkan kita pada pengaturan mana yang akan kita tuju. Contohnya, kita ingin mengatur main setup, maka kita mengatur nomor dengan menekan tombol nomor 8. Ini adalah nomor 8. Maka kita akan masuk ke tombol main setup. Main setup di sini terdiri dari wave setting. Ini untuk mengatur grafik. Bar F1, F2, F3, dan F4 ini mengikuti kursor yang ada di sini. F1 itu back, F2 itu kursor naik, F3 kursor turun, F4 untuk tombol OK. Ketika kita setuju dengan pengaturan wave setting, maka tekan OK. Lihat apakah pengaturan sudah sesuai. Jika sudah, maka kita back. Kemudian kita melihat pengaturan untuk recording setting. Recording setting ini merupakan pengaturan untuk proses printing dari si kertas. Kita tekan, kita pilih. Manual recording ini merupakan pengaturan manual untuk recording berapa channel yang akan kita print. Contohnya kita atur 3 channel. Jika ingin diubah, tekan change. Di sini mulai dari 1 channel plus ritme. 1 channel plus ritme ini maksudnya 1 channel itu nantinya akan di print secara keseluruhan disertakan dengan lead 2 panjang. 3 channel adalah pengukuran 3 channel keseluruhan. 3 channel keseluruhan dari 12 lead pengukuran. Jadi yang akan tampil nanti adalah hanya 3 channel tanpa lead 2 panjang. Dan ini untuk pengukuran 1 channel. Selanjutnya masuk ke auto recording. Auto recording ini akan mengatur bagian apa saja ketika kita memilih untuk recording secara otomatis. Sama di sini kita atur 3 channel juga seperti sebelumnya.
Pemilihannya sama. Jika ingin menurunkan, tekan tombol naik dan turun seperti ini. Kemudian untuk memilih, tekan change untuk mengubah 3 channel. Average press rhythm ini adalah nanti pengukuran dari 12 lead itu, hasil 3 channel akan dirata-ratakan dan akan dikeluarkan nilai lead 2 panjangnya. Nah, setelah kita oke dengan pengaturan 3 channel, back, kita lihat lagi analisis format dan setting. Di sini ada result printing format. Ini menandakan hasil printing yang kita inginkan, apakah hanya pembacaan saja, pembacaan dan nilai rata-ratanya hanya ada 2. Ketika kita ingin result only, nanti kita akan coba hasilnya seperti apa. Setelah oke, back. Kemudian kita ke rhythm recording. Rhythm recording merupakan ini pengaturan lead mana yang akan menjadi patokan kita. Biasanya adalah lead 2 panjang. Maka kita mengatur lead 2 panjang. Setelah oke, kita kembali back. Kembali ke menu utama. Sebelum kita memasukkan data pasien, ada baiknya kita mengatur bahwa alat ini digunakan di rumah sakit mana dan di ruangan mana. Pengaturan itu dapat kita lakukan pada menu sistem setup dengan cara menekan tombol angka 9 ini secara bersamaan dengan tombol power. Seperti ini, tekan, kemudian tekan tombol power 1 kali. Tunggu sampai dia menyala. Dari pengaturan sistem setup ini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur, yaitu meliputi patient information yang isinya dapat kita lihat ada ID, sex, default age group, dan data auto delete. Jadi data-data ini, data-data dari keseluruhan ini, data mana yang kita ingin tampilkan pada screen utama, maka kita aktifkan dengan cara mengaktifkannya memilih tombol on. Jenis kelamin on, default sex juga on, umur dimasukkan, dan default age group ini rentangnya 3-5, ini bisa 35 ke atas. Jika digunakan oleh dewasa, kita bisa atur ini sesuai rentang umurnya, ada di sini seperti ini. Setelah itu kita kembali ke pengaturan sistem setup awal, wave setting, berisi ini tampilan-tampilan ini merupakan tampilan-tampilan default pabrik yang tidak usah diganti karena sudah sesuai dengan pembawaan dari unit. Untuk menginput nama rumah sakit dan nama ruangan alat ini digunakan, kita memilih bagian sistem setting, kemudian pilih OK. Kita masuk kepada bagian, kemudian untuk memasukkan nama rumah sakit, pilih hospital, kemudian pilih edit. Kita klik satu persatu, pilih sesuai, misalnya RS. Apabila nama rumah sakit sudah diinput, maka tekan tombol berwarna hijau ini untuk memasukkan data ini. Enter. Secara otomatis nama RSUD-nya akan masuk. Kemudian setelah itu kita kembali ke tombol back untuk menyimpan keseluruhan data yang sudah kita masukkan atau kita input. Maka kita harus merestart alat ini terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on off, kemudian kita nyalakan kembali.
Setelah itu, maka alat siap digunakan. Kita masukkan ID. ID ini merupakan nomor RM atau rekam medis pasien. Untuk menginput ID pasien, tekan tombol ID, kemudian masukkan nomor sesuai dengan nomor RM pasien. Kita beri contoh 1, 2, 3. Apabila sudah oke, kita tekan tombol ID sekali lagi untuk mengkonfirmasi. Kemudian kita pilih jenis kelamin, female untuk perempuan. Setelah itu dia akan otomatis bergeser. Kemudian otomatis kita harus menginput umur pasien, 35 tahun misalnya. Oke, setelah ini sudah oke, maka kita konfirmasi ke ID. Ini akan tertampil semua. Setelah itu, pengaturan data pasien sudah selesai. Berikut adalah kelengkapan aksesoris yang dibutuhkan pada saat pemasangan ke pasien. Kabel ini merupakan kabel utama yang akan menghubungkan antara unit dan pasien. Pemasangan kabel dilakukan pada bagian kanan. Pastikan kabel sudah terpasang dengan baik, kemudian dikencangkan. Jika sudah, pasangkan semua aksesoris sesuai dengan namanya. Untuk bulb, ini adalah bulb, kita pasangkan dari C1 sampai C6. Ini sesuai, kita pasangkan seperti ini. Kemudian begini seterusnya hingga C6 terpasang. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian kaki dan tangan seperti ini. Jika sudah terpasang keseluruhan, maka alat siap digunakan. Ketika seluruh grafik telah oke dan hasilnya baik, maka kita ingin melihat hasil reviewnya dalam bentuk printing. Kita tinggal dapat menekan tombol bagian hijau ini ataupun bagian ini. Tinggal tekan bagian ini, dia akan otomatis memprint, hasilnya akan keluar. Tunggu sesaat hingga interpretasinya terbaca. Oke, pengukuran selesai. Hasilnya seperti ini.